Ada kembali di Breaking News TV One, pemirsa, nanti kita akan sama-sama memantau bagaimana jalannya sidang etik yang akan dilangsungkan terhadap tersangka Irjen Pol Verdi Sambo berkaitan dengan pembunuhan yang terjadi terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022 lalu. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda, pemirsa, untuk memantau langsung bagaimana jalannya persidangan. Sudah ada Denny Swastika yang berada di Mabes Polri saat ini. Denny, tadi kami lihat ada instruksi tertentu begitu dari petugas Polri yang berjaga di sana agar awak media tidak bisa mendekat karena sidang digelar secara tertutup. Anda bisa ceritakan mengenai hal ini, Denny? Ya, betul sekali. Tiara harap jika tadi awalnya memang sempat ada beberapa mekanisme yang akan dilakukan berkenaan dengan proses peliputan yang akan dilaksanakan tepatnya di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, tepatnya di Gedung Transnational Crime Center di Mabes Polri, di mana tadi awalnya pada awak media diperkenankan untuk mengambil visual pada saat dari mantan Kadif Propam yaitu Irjen Pol Verdi Sambo akan memasuki ke ruang sidang, namun hal itu tidak terlaksana. Akhirnya mekanisme kembali dirubah kembali dikarenakan hal ini proses sidang sendiri dilaksanakan secara tertutup. Oleh karena itu kami pun dari awak media kembali hanya diperkenankan mengambil visual tepatnya di luar area di Gedung Transnational Crime tepatnya di Mabes Polri ini. Dan hal ini juga tadi sempat disebutkan berkenaan dengan sidang yang dilaksanakan secara tertutup ini dikarenakan ada beberapa materi-materi yang memang tidak bisa disampaikan kepada publik. Hal ini dikarenakan hanya bisa disampaikan pada saat di persidangan. Oleh karena itu sidang pun khususnya untuk di pagi hari ini diselenggarakan dengan sistem mekanisme tertutup. Namun nantinya jika sudah akan ada pembacaan keputusan berkenaan dengan sidang etik untuk terperiksa yaitu Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kadif Propam, nantinya akan baru bisa dibuka kepada awak media ataupun kepada publik untuk mengetahui bagaimanakah hasil dari proses sidang yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Dan beberapa mekanisme sidang yang tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah seperti tadi sempat di awal untuk pemeriksaan dari identitas sendiri dan dokumen-dokumen, lalu dilakukan proses pemeriksaan secara formil dan material, dan selanjutnya akan dilaksanakan proses pemeriksaan saksi-saksi yang sudah tiba ataupun sudah didatangkan tepatnya di Gedung Transnational Crime Center ini, dan nantinya setelah itu baru akan diambil suatu keputusan ataupun kesimpulan dari hasil putusan sidang etik yang diselenggarakan pada pagi hari. Dan jika Anda saksikan kondisi saat ini proses sidang baru saja dimulai. Jika kita lihat yaitu kurang lebih sekitar tadi 15 menit yang lalu, yaitu mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo pun sudah memasuki ke ruangan sidang untuk dilaksanakan proses sidang etik yang dilaksanakan pada hari ini. Dan informasi juga tambahan yang tadi sempat disebutkan juga dari Kadif Humas Mabes Polri yaitu Irjen Pol Dedy Prasetyo yang mengatakan bahwa dipastikan khususnya untuk putusan ini akan diputuskan pada hari ini. Hal ini dikarenakan berdasarkan instruksi dari Kapolri, proses persidangan ini dijalankan dengan secara cepat agar nantinya mekanisme proses penegakan hukum ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Untuk sementara itu, Tiara, kami masih menunggu hingga saat ini bagaimanakah hasil ataupun proses persidangan yang berlanjut tepatnya di Gedung Transnational Crime Mabes Polri ini. Baik, terima kasih Denny Swastika. Kami tentunya nanti akan menggali informasi kembali bagaimanakah jalannya sidang yang saat ini berlangsung di Mabes Polri. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk kembali berbincang dengan mantan Kabareskrim Polri, Pak Susno Duaji, yang masih bergabung bersama kami. Pak Susno? Iya. Baik, Pak Susno, ini kita ketahui selain Irjen Pol Verdi Sambo ada 97 personil Polri lainnya, 35 diantaranya ini terkait juga dengan pelanggaran etik begitu. Ini nantinya artinya juga akan melalui proses yang sama, satu-satu mereka sampai 35-nya semua sudah diperiksa atau sudah dilakukan sidang begitu, Pak? Kalau memang terbukti mereka yang 30 sekian itu melanggar kode etik Polri, maka harus diproses melalui sidang, gitu kan? Sidang kode etik seperti ini. Tapi mungkin sanksi yang diberikan berbeda, gitu. Kalau yang ini karena dia terlibat langsung, mungkin Pak FS kita patut menduga nanti ya, kira-kira sanksinya itu PTDH. Tapi belum pasti, kita tunggu juga. Nah, yang lain tentunya akan
lebih ringan daripada Pak FS ini. Nah, termasuk juga Barada E, kemudian Brigadir RR itu akan disidang kode etik juga, walaupun dia diproses secara pidana, diajukan ke peradilan pidana. Karena apa? Peradilan pidana, putusan hukum pidana tidak mengesampingkan pelanggaran kode etik dan tetap diberi sanksi kode etik. Tetapi kalau memang dia tidak tersangkut pidana, melanggar kode etik, maka dia diberi sanksi kode etik dengan melalui sidang kode etik. Nah, kita lihat nanti apakah yang 30 sekian itu tidak ada pidananya. Misal ada pidana bukan masalah pembunuhannya, tetapi merusak TKP, kemudian menghilangkan barang bukti, nanti akan dilihat apakah merusak barang bukti dan menghilangkan barang bukti serta merusak TKP itu dia tahu persis itu untuk membantu kegiatan pembunuhan apa tidak. Kalau dia tidak, hanya tahu untuk merusak ini saja atau hanya melaksanakan perintah saja, maka dia hanya kena kode etik. Nah, mengapa demikian? Karena perintah kan ada di dalam aturan kode etik itu, perintah yang tidak terkait dengan perintah kedinasan itu harus ditolak. Bagaimana kalau dia tidak berani menolaknya secara terus terang? Maka orang yang mendapat perintah itu harus melaporkan kepada atasan daripada yang memberi perintah. Nah, misalnya tidak setuju dengan perintah Pak FS, dia tahu itu bukan perintah dinas, tapi dia takut akan sanksi, maka dia harus melapor kepada atasannya. Siapa atasan Pak FS? Ya, Kapolri dan Wakapolri. Dia harus melapor ke situ bahwa ada perintah demikian. Nah, yang berikut, tahu akan rencana suatu kejahatan, tidak melaporkan. Nah, misalnya rencana untuk pembunuhan ini, karena pembunuhan ini berencana kan, dia tahu ada rencana itu, dia harus melapor kepada atasan yang membuat rencana itu. Nah, supaya dia terbebas dari pelanggaran kode etik. Nah, ada banyak pasal-pasal. Nah, termasuk Pak FS yang sekarang disidangkan. Dia memberi keterangan palsu dalam suatu peristiwa kejahatan. Nah, itu kan banyak sekali keterangannya di dalam merekayasa kejahatan ini. Itu sudah merupakan pelanggaran kode etik. Nah, memberi perintah yang bukan terkait dengan tugas dan kedinasan, itu pelanggaran kode etik juga. Nah, yang lebih berat lagi adalah melakukan tindak pidana pembunuhan, karena pembunuhan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Maka putusan Mahkamah Kode Etik dapat merekomendasi pemecatan atau dikenal dengan istilah pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Nah, dan sidang ini biasanya berlangsung cepat. Apalagi tadi ada informasi hari ini akan diputus. Apa putusannya? Ya, putusannya rekomendasi apa? Apakah hanya satu macam, misalnya rekomendasi PTDH atau putusan lain? Kita tunggu saja. Baik, Pak Susno. Lantas Pak, seperti apa kemudian ini tahapan ataupun juga pengawalan Polri begitu terhadap persidangan kasus pidana Pak Ferdi Sambo jika nantinya nih dijatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat Pak? Tentunya ini kan dua hal yang berbeda lah, tapi seperti apa tahapannya antara kasus pidana dan juga kode etik ini? Penjatuhan hukuman tidak dengan hormat itu baru berupa rekomendasi kan. Tetapi apapun juga kan, ini kan bertentangan dengan kehendak Pak Sambo. Pak Sambo kan sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Kalau pengunduran diri itu beda dengan diberhentikan dengan tidak hormat. Ada kemungkinan dia tidak terima. Kalau dia tidak terima, maka ada upaya hukum berupa banding. Nah, mungkin terkait dengan keamanan tadi, apakah Pak Sambo akan berontak, akan melawan? Ya ada perlawanan. Perlawanannya kalau seorang jenderal, seorang kesatria, apalagi
dia bukan sembarangan orang, jabatannya tinggi. Perlawanan itu adalah perlawanan hukum, tidak perlawanan fisik, misalnya berupa ngamuk-ngamuk gitu. Tetapi apapun juga persidangan, baik sidang kode etik maupun sidang pidana di pengadilan, pasti ada pengamanan. Dan jelas bahwa pengadilan pasti akan meminta keamanan pada Polri karena perkara ini adalah perkara yang menarik perhatian publik, maka pengamanan persidangan akan lebih daripada pengamanan rutin yang dilakukan. Nah, itu sifatnya pengamanan fisik. Tapi saya yakinlah, diminta atau tidak diminta pengamanan persidangan, pasti Polri memberikan pengamanan yang lebih daripada pengamanan rutin. Gitu. Baik, Pak Susno, ini kami mendapat surat pengunduran diri yang ditulis langsung oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Mungkin sedikit ini kami akan membacakan begitu ya. Ini beliau menuliskan perihal permohonan maaf kepada senior dan rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan Bintara Polri. Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya memohon permintaan maaf, saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik hingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Ada tanggapan mengenai apa yang dituliskan mengenai permohonan maaf dari Irjen Pol Verdi Sambo, Pak Susno? Di situ belum terdengar kalimat dia minta mundur ya. Hanya permohonan maaf, apa saya yang salah dengar? Nggak ada itu mengajukan pengunduran diri, tapi minta maaf kepada senior, kepada perwira tinggi, perwira menengah, kemudian pada Bintara, malah karena diperinci begitu tidak ada pada Tamtama gitu. Padahal Baradae kan Tamtama. Jadi apa ada itu permintaan pengunduran diri? Di sini dari Pak Irjen Pol Verdi Sambo sendiri menuliskan akan bertanggung jawab begitu Pak Susno. Apa yang bisa diartikan dari pertanggungjawaban yang dimaksud Irjen Pol Verdi Sambo di sini? Kalau bertanggung jawab ya bagus, berarti dia bertanggung jawab secara hukum apapun yang diputuskan oleh peraturan perundang-undangan, baik itu melalui kode etik ataupun melalui mahkamah peradilan pidana, dia akan terima. Nah itu bagus, itu dia menunjukkan kesatria dan mudah-mudahan apa yang ditulis ini terbukti dengan apa yang dilaksanakan kemudian. Mari kita tunggu saja, kita wait and see, berarti Pak Sambo telah menyadari semua ini. Pak Susno, mengingat kasus ini begitu mendapat sorotan dan juga perhatian besar begitu dari masyarakat Indonesia tentunya, karena mengingat Irjen Pol Verdi Sambo ini merupakan Jenderal Bintang 2 begitu. Ada tidak sih Pak, mungkin sebelumnya jika kita tarik ke belakang kasus serupa yang kemudian ini menyeret jenderal dan menyebabkan hukuman tertinggi dalam hal ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat seperti yang tadi Anda maksud? Saya katakan tidak ada ya, atau saya lupa gitu, yang mengakibatkan dia dipecat, yang mengakibatkan apa gitu, yang mengakibatkan di sidang kode etik. Karena kan sidang kode etik seperti ini kan Mahkamah Kode Etik itu 2006, kemudian 2011 aturannya itu yang sekarang peraturan kode etik Perkap Kapolri tahun 2002. Atau saya yang lupa gitu. Untuk ini ya, untuk pangkat Jenderal Bintang 2. Betul Pak. Ya.
Untuk kasus serupa ini sebelumnya juga tidak pernah terjadi sebelumnya yang mungkin hampir sama Insya begitu dengan Allah. kasus Pak Irjen Sambo. Insya Allah di Polri belum ada ya, atau tidak ada kasus pembunuhan serupa ya yang dilakukan oleh perwira tinggi. Gitu. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Gitu. Yang ini saja sudah cukup geger. Gitu. Saya kira bintang 1, bintang 2 sampai dengan seterusnya belum ada melakukan peristiwa seperti ini. Baik, Pak Susno, kembali mungkin kita membahas mengenai pelanggaran pidana dan juga kode etik yang tadi dilakukan oleh Pak Ferdy Sambo yang sama-sama kita ketahui begitu, Pak. Ini artinya bisa berjalanan secara beriringan begitu ya Pak Susno ya di kepolisian, penegakan hukum secara kode etik dan juga pidana ini? Iya bisa, dan memang harus berjalanan gitu supaya tidak menunggu lama gitu ya. Dan ada ketentuan di sidang di peraturan kode etik itu bahwa putusan kode etik tidak mengesampingkan putusan pidana dan demikian sebaliknya proses pidana tidak mengesampingkan kode etik. Dia berjalan sejajar. Kan ada 80 sekian yang diperiksa, kemudian ada 30 sekian yang bisa dijaring dengan kode etik, ini harus segera diputus supaya mendapat keadilan. Jangan sampai tergantung-gantung. Nanti kalau dia memang bersalah di kode etik ya, diputus bersalah dan diberikan sanksi yang seadil-adilnya. Kalau memang tidak bersalah, harus diputus juga bahwa tidak terbukti. Sehingga kenapa? Seseorang yang sudah dituduh melanggar kode etik, dia sudah dicatat di dalam buku pembinaan karirnya bahwa dia semacam sudah ada noda di situ. Jadi akan mengganggu perjalanan karirnya. Maka kalau segera disidang, segera diputus, nanti putusan itu bisa untuk merehabilitasi namanya, sehingga orang yang sudah diperiksa yang dianggap melanggar kode etik ini bisa dipulihkan, bisa mendapat jabatan kembali, kalau dia tidak bersalah, bisa mengikuti pendidikan, bisa dipromosikan karirnya. Nah, demikian juga untuk yang bersalah. Yang bersalah itu tidak seumur-umur sampai dia pensiun bersalah gitu kan. Misalnya putusannya adalah ditunda kenaikan pangkat. Nah itu ada masanya. Apakah ditunda 1 periode, 2 periode, sampai dengan berapa periode disebutkan. Ditunda kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Nanti ada periodenya. Berapa periode dia? Ditunda 1 tahun, 2 tahun, apa berapa. Setelah itu dia pulih lagi. Atau ada misalnya sekolah untuk peningkatan nilai mentalnya supaya diperbaiki. Dia dikursuskan, dia dimasukkan di apa. Setelah selesai itu dipantau, dia udah baik, maka dia pulih. Jangan sampai nanti terkatung-katung gitu kan. Nah ini segera diproses kode etiknya. Baik Pak Susno, tentunya nanti kami akan kembali kepada Anda untuk memperbincangkan seperti apa kemudian jalannya dari sidang kode etik. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.